Ya, PDIP akhirnya menunjuk Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilu 2024 mendatang. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat pagi Pak Gun Gun, ini sudah siang ya Pak ya, kita menanti deklarasi yang cukup panjang tadi ya. Kalau kita melihat akhirnya PDIP memberikan mandat kepada Profesor Mahfud MD. Yang menarik adalah Mahfud MD memang sosok yang terbilang cukup kampiun di bidang legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Nah, apa yang Bapak lihat dari keputusan PDIP pada hari ini? Apakah memang tepat untuk mendapatkan suara cukup banyak di 2024? Iya, keputusan PDI Perjuangan untuk memilih Pak Mahfud MD menurut saya sangat tepat ya. Dari beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan historisitas berjenjang atau portofolio Pak Mahfud sendiri itu bisa melengkapi, menguatkan posisi Pak Ganjar. Tadi seperti sudah dinarasikan bahwa Pak Mahfud memang punya pengalaman sangat panjang, baik di wilayah infrastruktur politik maupun di wilayah suprastruktur ya. Contoh misalnya infrastruktur itu sebagai intelektual di kampus, ya dia karirnya panjang di UII Jogja gitu dan sebagai pakar hukum tata negara. Kemudian kalau kita lihat di suprastruktur, trias politika sudah pernah didudukinya, baik itu di eksekutif sebagai menteri, kemudian di legislatif sebagai anggota DPR, ya, kemudian juga di yudikatif, ya. Bagaimanapun kita sama-sama tahu bahwa Pak Mahfud punya pengalaman di Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya ini, satu tip apa ya portofolio yang menurut saya cukup langka ya. Kenapa? Karena koherensi karakterologis yang melekat pada Pak Mahfud itu kemudian menarik untuk menjadi semacam satu di antara kompetitor utama ya dan bisa menggenapi, menguatkan posisi Ganjar Pranowo gitu. Ya, selain dari CV yang begitu bagus dari Pak Mahfud MD seperti tadi Bapak katakan, yang menarik adalah mengenai bagaimana PDIP memilih Mahfud tidak hanya dari segi pengalaman dia, tapi juga mungkin background lain, terutama kalau kita bicara mengenai Jawa Timur, di mana merupakan salah satu kota asal dan kota kelahiran di Madura, kemudian kedua Nahdlatul Ulama juga kita tidak bisa tampilkan, melekat juga terhadap figur Mahfud MD. Apakah Anda melihat ini merupakan salah satu elemen-elemen yang bisa menjadikan pertimbangan PDIP ketika memilih nama ini, Pak? Jelas ya ini sosiokultural ya menyangkut demografi dan psikografi yang itu penting dibaca dalam kontestasi elektoral. Jadi kan individu saja tidak cukup, dia harus menjadi insentif elektoral dan Pak Mahfud dipilih tentu pertimbangannya pertama adalah dia sosok santri. Bagaimanapun tadi di pidatonya dia merepresentasikan itu juga dari sisi political branding kan misalnya banyak mengutip ya ayat suci, kemudian dia juga dari sisi simbol warna hijau itu menunjukkan apa namanya semacam branding yang mencoba untuk membangun politik asosiatif ya dengan basis santri yang memang identik cukup lama dengan Pak Mahfud. Dia tumbuh kembang di organisasi ekstra kampus ya yang itu organisasinya beridentitas Islam begitu. Kemudian dia juga lekat dengan subkultur Nahdiyin begitu ya. Dan bagaimanapun kita sama-sama tahu Nahdiyin adalah halayak kunci penting dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah ya yang kemudian sangat banyak dan sebaran yang itu banyak di pedesaan sehingga kemudian membutuhkan juga ikon. Pak Anies sudah punya Muhaimin, kemudian Pak Ganjar tentu dengan Pak Mahfud diharapkan penetrasi ke peta demografi, terutama misalnya masyarakat dengan apa namanya posisi baik itu SES socioeconomic status ya maupun tentu afiliasi-afiliasi sosiologis lainnya begitu ya. Nah, saya lihat Pak Mahfud diorientasikan begitu untuk bisa mendapatkan tambahan suara bagi Ganjar dari kultur santri dan masyarakat yang
berada di Jawa, terutama misalnya Jawa karena battleground dengan Nahdiyin tentu sebagai halayak kunci. Kemudian juga tentu diharapkan Pak Mahfud bisa memperbesar area ya ruang jelajah komunikasi politik pasangan Ganjar Mahfud di apa namanya sub masyarakat yang mungkin kemarin tidak tersentuh oleh Ganjar karena ini adalah memadukan antara nasionalis gitu, religius yang dimana Pak Mahfud menurut saya bisa menggenapinya di situ. Hmm. Ya. Baik Pak Gun Gun, tapi yang menarik kalau kita flashback di 2004 lalu, kita bicara mengenai Megawati. Waktu itu dia juga disandingkan dengan ulama yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi yang juga merupakan sosok NU. Tapi ternyata tidak banyak mendulang suara. Jadi bisa dikatakan seandainya kita bicara mengenai apakah mewakili organisasi NU, kemudian juga kaum ulama. Tetapi kalau kita bicara tadi 2004 ternyata tidak menjamin. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana mesin politik dari PDIP dan para partai yang juga berkoalisi bisa meningkatkan elektabilitas dan memaksimalkan peluang ini, Pak? Ya, yang pertama tentu harus ada yang disebut dengan proses konsolidasi dari pusat hingga daerah ya dari basis struktur partai. Karena betul seperti tadi disampaikan, ini kan baru potensi. Soal potensi itu mewujud menjadi ada 4 hal. Pertama, isu yang dibangunnya. Ya kan, isu yang dibangunnya apakah misalnya cocok dengan micro targeting yang kemudian mereka akan lakukan sebagai bentuk penetrasi ke basis pemilih. Yang kedua adalah komunikasi yang dilakukan. Kan ini kan era multi channel ya. Jadi kemudian bukan hanya behavioral menyangkut misalnya mereka yang di milenial atau Gen Z atau misalnya X, baby boomers gitu. Itu kan masing-masing cara komunikasinya akan berbeda. Sehingga kemudian basis struktur partai saja tidak cukup. Harus ada strategic planning, komunikasi yang tepat guna, tepat sasaran terutama di basis pemilih. Nah, kemudian yang ketiga itu soal bagaimana misalnya memitigasi resiko-resiko kerusakan. Kenapa? Karena pemilu ini kan bukan hanya positif campaign, nanti akan ada negatif campaign, bahkan ada black campaign gitu ya. Nah, ini artinya aksi reaksi dengan ragam kompetitor. Kenapa? Karena kan akan ada upaya delegitimasi terhadap pasangan ini dari berbagai arah. Oleh karena itu tentu langkah strategis memitigasi resiko-resiko kekurangan, resiko-resiko persoalan baik itu di wilayah hukum, personal, organisasional gitu, itu perlu kemudian dimitigasi. Dan yang terakhir, tentu bagaimanapun kan partai saja tidak cukup, butuh yang disebut dengan politik kerelawanan, ya kan? Politik kerelawanan yang muncul di masyarakat, baik itu organik maupun anorganik. Ya, kerelawanan di Indonesia ini kan posisinya masih sangat lemah ya. Terutama misalnya kalau kita lihat sejarah relawan-relawan yang ada itu banyak digerakkan sebenarnya justru oleh kandidat atau partai pengusung kandidat. Padahal dalam dimensi di negara-negara demokrasi maju, politik kerelawanan itu kan bagian dari sebenarnya partisipasi ya masyarakat untuk kemudian mendukung si kandidat baik secara konvensional datang ke TPS mencoblos ataupun non konvensional seperti misalnya donasi, kemudian mungkin juga ikut mengagregasi suara di masyarakat, mengartikulasikannya begitu. Itu bagian dari kerja kerelawanan ya. Mungkin kalau kita berkaca pada Obama ada triple O misalnya Obama Online Operation 1 million strong for Obama begitu. Itu yang kemudian cukup ampuh atau signifikan bukan hanya memberikan menyuplai suara tapi juga donasi untuk misalnya kampanye pasangan kandidat. Nah, ini menurut saya bagaimana misalnya pasangan Ganjar Pak Mahfud ini mampu ya mengolah politik kerelawanan sehingga kemudian bisa menjadi sumbangsih suara dan faktor-faktor lain yang menguatkan potensi kemenangannya. Begitu. Ya Pak Gun Gun, yang menarik tadi Anda katakan mengenai mitigasi dan juga politik kerelawan. Kalau saya baca di sini di tahun 2024
usia 22 hingga 30 tahun itu mencapai 56% akan terlibat pada pemilu. Lalu Anda melihat bagaimana dengan pemilihan Ganjar dan juga dari Profesor Mahfud ini bisa mewakili tadi ya beberapa kalangan, terutama mungkin kalau kita bicara tidak hanya simpatisan dari PDIP, kemudian juga tidak hanya sivitas akademika, tapi juga bisa mewakili generasi muda, bisa mewakili semua kalangan, dan ini perlu strategi yang mumpuni ya, mengingat kalau kita bicara politik identitas sepertinya masih sedikit tidak terlalu laku dalam beberapa waktu terakhir ini. Lalu bagaimana idealnya strategi yang harus dilakukan, Pak? Ya, yang pertama tentu orientasi. Makanya tadi Pak Hasto kan bilang tuh akan diadakan deklarasi khusus tuh nanti malam ya, terutama untuk segmen milenial kan dan Gen Z. Itu kan sebenarnya udah dimulai tuh namanya fase orientasi untuk membangun yang disebut dan stage of brainstorming ya atau perbincangan di anak-anak muda. Yang kedua, menurut saya bagaimanapun memang begini, anak muda itu nggak bisa hanya sekedar janjikan, diiming-imingi, tapi ada yang disebut dengan kolaboratif ya, kerja kolaboratif. Nah, itu strateginya itu harus kemudian many to many communication, nggak bisa one to many communication seperti lewat ceramah atau kampanye di tempat terbuka yang sifatnya searah. Itu model-model merangkul dengan kerja jejaring basis komunitas, triple C konsep, community relation, community empowerment, community services itu menurut saya itu yang paling tepat. Karena ini mereka digital native, maka tentu salah satu yang kemudian harus dimanfaatkan secara optimal adalah digital, meskipun tentu harus ada kehati-hatian. Digital itu kan kerap kali juga bubble ya atau gelembung. Maka kemudian harus konsep yang utama itu adalah connected media dari media digital dan media-media saluran kampanye konvensional lainnya. Kan kita di undang-undang mengenal 9 metode kampanye ya. Itu harus dioptimalisasi. Salah satu kampanye itu kan di media sosial. Nah, saya sih meyakini bahwa semua pasangan yang berpotensi maju ya, 3 pasangan yang berpotensi maju akan menggarap milenial dan Gen Z ya, tetapi kemudian yang harus menjadi nilai pembeda ya itu begini, anak-anak milenial dan Gen Z itu rata-rata rasional egosentris tuh ya. Karena rasional itu kan ada macam-macam ya, ada rasional egosentris yang kecenderungannya itu harus diyakinkan apa keuntungan si kandidat itu bagi para kaum milenial dan Gen Z, terutama misalnya di hal-hal yang menjadi top of mind mereka. Baik. Lagi misalnya rasional prospektif, diyakinkan program mereka 5 tahun ke depan tuh apa, sehingga kemudian apa bedanya misalnya Ganjar dengan sebut aja misalnya Pak Prabowo atau dengan Pak Anies. Ada juga namanya rasional retrospektif ya, dengan dia akan melihat portofolio si kandidat dari apa yang sudah mereka lakukan, misalnya seperti Pak Mahfud pernah jadi menteri atau Pak Ganjar misalnya pernah jadi kepala daerah, ditelisik apa yang kemudian menjadi hal yang menarik, menjadi kelebihan mereka gitu. Ya. Baik, Pak Gun-Gun, terima kasih. Dan terakhir nih Pak, terkait dengan terpilihnya Ganjar dan juga Mahfud MD, sementara kita masih menunggu dari Prabowo Subianto. Anda melihat seperti apa nih nanti gebrakan dari Gerindra dan juga koalisinya terkait dengan 2 kompetitor sudah mengumumkan cawapres dan bagaimana strategi ke depannya, Pak? Saya sih melihat ya, karena ini udah dideklarasikan Pak Mahfud dengan Ganjar Mahfud, maksud saya itu akan semakin mempercepat, mengakselerasi Prabowo untuk mendeklarasikan. Dan potensi paling besar ya kalau kita hitung ya tentu adalah Gibran gitu ya. Potensi paling besar adalah Gibran. Mungkin semua orang udah tahu. Yang paling menarik bagi kita sekarang adalah power relation atau relasi kuasa antara Pak Jokowi dengan Bu Mega pasca deklarasi ini. Ya, apakah kemudian hubungannya tetap membaik atau justru memburuk? Ya, ini yang kemudian harus kita lihat nih pergerakannya, dan apakah Pak Jokowi eksplisit misalnya memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Kalau sekarang kan meskipun bandul politiknya ke Prabowo kira-kira, tapi sikapnya kan masih diplomatis, masih implisit. Nah, posisi Gibran kalau kemudian resmi dideklarasikan menjadi pasangan Pak Prabowo, artinya ya
memang mempertegas menurut saya posisi politik Pak Jokowi yang berbeda dengan Bu Mega begitu. Baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya circle-nya Pak Jokowi yang namanya Projo sudah duluan mendeklarasikan ini namanya prakondisi. Mhm. Nah, kemudian apa? Real, kemudian setelah itu kemudian Gibran akhirnya jadi cawapresnya Pak Prabowo. Artinya kalau kemudian resmi itu semakin menunjukkan kemana bandul politik Pak Jokowi. Dan ketika misalnya PDIP sudah mengambil pilihan mandiri untuk tetap hak prerogatif pencawapresan yang hari ini dideklarasikan itu berada di haknya Bu Mega, maka kemudian menurut saya posisi Pak Jokowi itu akan menjadi menarik ketika misalnya kita analisis pada saat misalnya Gibran resmi dipinang oleh Pak Prabowo begitu. Mhm. Baik, perbincangan yang menarik sekali Pak Gun-Gun, tapi kita terbatas waktu. Semoga kita bisa Oke, bertemu dalam perbincangan berikutnya. Selamat siang dan salam sehat selalu Pak. selamat siang.